Halo teman-teman, nama aku Ral Salisa dari kelas 11 1 asal sekolah SMA Bina Kasih. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang bahaya penularan dan pencegahan dari penyakit HIV atau AIDS. Langsung saja kita saksikan. Menurut penelitian, UNAIDS menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang memiliki penderita HIV terbanyak, yaitu sebanyak 640.000 orang setelah China dan juga India. Di setiap tahunnya, ada saja total 46.000 kasus infeksi baru di Indonesia. Data menyebutkan bahwa estimasi jumlah kasus HIV di Indonesia sebanyak 640.443 kasus. Namun, yang bisa dideteksi sejak tahun 1987 hingga 31 Maret 2020 hanyalah 511.955 atau sekitar 79,94%. Itu artinya ada 128.499 jumlah orang dengan kondisi HIV yang tidak terdeteksi. Nah, inilah yang membahayakan masyarakat sosial melihat masih banyaknya orang yang tidak terdeteksi HIV ini. Sebab hal ini bisa saja menjadi salah satu sumber penyebab mata rantai penularan HIV di tengah masyarakat karena tidak ada yang menyadari kehadiran orang-orang yang mengidap HIV ini. Biasanya hal ini terjadi karena tidak terlihat tanda, keluhan, gejala, atau ciri-ciri yang khas pada fisik pengidap HIV. AIDS merupakan jenis penyakit bukan keturunan, melainkan sebuah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom di sini diartikan sebagai kumpulan gejala dan tanda penyakit. Deficiency artinya adalah kekurangan, sementara immune yang artinya adalah kekebalan dan acquired artinya diperoleh atau didapat. Nah, 4 kata ini merupakan kepanjangan dari kata AIDS yang memiliki pengertian yang saling berkaitan satu sama lain membentuk arti yang utuh bahwa AIDS adalah kumpulan dari gejala penyakit yang muncul sebab berkurangnya sistem kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang merupakan suatu jenis jas terendek kecil berbentuk seperti bulu babi yang berbulu tegak dan tajam serta menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV memiliki bentuk sferis hingga oval dengan diameter sekitar 100-150 nanometer. Selubung virus ini berasal dari membran sel inang yang sebagian besar tersusun dari lipida. Di dalam selubung terdapatlah bagian-bagian yang disebut juga dengan protein matriks yang berisikan RNA virus. Nah, dalam mempertahankan hidupnya, virus harus mampu mereplikasikan dirinya ke dalam sel inang. Disinilah sistem kekebalan tubuh manusia mulai bereaksi. Dapat kita ketahui bahwa sistem kekebalan tubuh adalah suatu sistem imun yang terdapat pada setiap diri manusia untuk memberikan perlindungan dari serangan mikroba, bakteri, jamur, maupun virus yang merugikan. Para ilmuwan melaporkan setengah dari garis keturunan jenis utama Human Immunodeficiency Virus atau HIV-1 berasal dari gorila. Menurut penelitian baru yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok virus HIV berasal dari gorila di dataran rendah barat di Kamerun Selatan. Virus ini disebutkan berasal dari 2 kelompok, yaitu virus O dan P. Virus kelompok O merupakan virus kedua paling umum dari keturunan HIV-1 yang telah tersebar di Kamerun, Gabon, Nigeria, dan negara-negara tetangganya. Virus ini telah menginfeksi sekitar 100.000 orang yang waktu itu dikatakan bahwa kelompok O muncul pada awal abad ke-20. Lalu, kelompok P muncul beberapa waktu sesudahnya. Tidak hanya HIV-1, jenis virus HIV-2 juga terdapat pada Afrika Barat. Virus ini kurang mudah menular ketimbang HIV-1. Perkembangannya juga lebih lambat untuk AIDS. HIV-2 ditularkan dari monyet yang disebut juga dengan mengabe di Afrika Barat. Jika infeksi HIV tidak segera ditangani, maka virus ini akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut juga dengan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini adalah tahapan terakhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan virus HIV dapat melalui 4 cara. Yang pertama adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan pengidap HIV, baik secara homoseksual maupun heteroseksual. Penularan HIV ini melalui hubungan seksual sangatlah rentan, sebab penularan HIV akan lebih mudah tertular melalui media berupa air mani dan cairan vagina.
Yang kedua, penggunaan jarum suntik maupun alat tusuk lainnya seperti akupuntur, tindik tato yang telah tercemar oleh HIV. Penggunaan jarum suntik bekas akan sangat berisiko tinggi, apalagi yang menggunakannya adalah para pecandu narkotika yang saling berbagi jarum suntik tanpa sepengetahuan adakah salah satu dari mereka yang mengidap HIV. Penularan melalui jarum suntik ini juga disebabkan oleh kurangnya prosedur sterilisasi pada dunia medis. Diketahui bahwa virus HIV nyatanya dapat hidup di dalam jarum suntik selama 42 hari setelah kontak pertama kali dengan pasien HIV. Namun hal ini dikondisikan lagi tergantung pada suhu dan juga faktor lainnya. Sehingga jika penggunaan jarum suntik tanpa disadari telah digunakan seseorang yang mengidap HIV, maka penggunaan jarum suntik bergiliran ini dapat menyebabkan penularan HIV kepada pasien lainnya. Yang ketiga, transfusi darah. Darah merupakan tempat di mana banyaknya virus HIV silih bertransportasi. Kurangnya tahapan yang baik dalam persiapan donor darah menjadi pertimbangan, sebab kelalaian dalam pemeriksaan calon pendonor darah kurang dilakukan terlebih dahulu oleh tenaga medis. Kaidah ini sebenarnya berguna karena bisa saja pendonor darah mengidap HIV dan darah yang didonorkan bisa berisiko tinggi menularkan virus HIV kepada orang lain. Yang keempat, ibu hamil kepada bayinya. Ibu hamil yang terjangkit HIV sebelum maupun selama masa kehamilannya dapat menularkan virus atau infeksi kepada bayinya melalui tali plasenta yang ada di dalam kandungannya. Risiko penularan virus HIV dari ibu ke bayi ini juga dapat terjadi selama proses persalinan, baik melahirkan normal maupun operasi sesar. Akan tetapi, penularan ini juga bisa melalui air susu ibu, dengan risiko penularan sekitar 25 hingga 30%. Selain itu, risiko kecil dapat terjadi melalui makanan yang dikunyahkan oleh ibu atau perawat yang terinfeksi HIV. Setelah terjangkit virus HIV, maka virus ini akan melanjutkan perjalanannya ke dalam tubuh. Setiap manusia sudah memiliki sistem pertahanan tubuhnya masing-masing. Pertahanan tubuh dalam lapisan dalam disebut sebagai sistem pertahanan yang memanfaatkan cara kerja dari sel-sel darah putih. Dalam perjalanannya, virus HIV ini berhasil memasuki tubuh, lalu mereka harus mencari lokasi di mana mereka bisa bertahan hidup dan mereplikasikan dirinya sebanyak mungkin. Adapun tahapannya, yaitu virus HIV akan menargetkan CD4 sebagai bagian dari permukaan limfosit. Virus HIV akan menempelkan reseptornya berupa GP120 dengan CD4, lalu melanjutkan penempelannya pada reseptor lain atau yang bisa juga disebut sebagai koreseptor agar bisa masuk ke dalam sel. Reseptor protein lain yang membantu proses penginjeksian adalah CCR5 atau koreseptor. Jenis koreseptor ini merupakan bagian dari sel T, makrofag, monosit, bahkan dari sel dendritik. Kemudian HIV merupakan suatu antigen yang belum dikenal dan diingat oleh sel B memori. Makanya virus HIV ini berhasil memasuki sel inang tanpa dihadang dan dibunuh terlebih dahulu oleh para makrofag yang berjaga-jaga. Lalu HIV akan menginjeksikan RNA single strand-nya dan enzimnya ke dalam sel sitoplasma T helper secara endositosis. Lalu dengan bantuan enzim reverse transcriptase untuk mentranskripsi RNA single strand menjadi proviral DNA. Nah, setelah itu dilakukan lagi pentranskripsian ulang membentuk DNA double strand. Setelah itu, proviral DNA akan berpindah ke nukleosel CD4. Proviral DNA ini akan menghasilkan enzim integrase yang akan memutus rantai DNA pada sel CD4 dan menggabungkan sel DNA viral dengan DNA CD4 menjadi proviral. Selanjutnya, proviral ini bertranskripsi membentuk RNA viral sebagai genom untuk materi pengkodean virus HIV baru. Selain itu, RNA viral juga bisa digunakan sebagai messenger RNA untuk menghasilkan protein viral dengan bantuan ribosom. Melihat hal ini, sel-sel kekebalan tubuh menjadi aktif sehingga mereka akan langsung menghasilkan respon imun dengan melakukan transkrip dan menerjemahkan protein. Akan tetapi, dikarenakan pada saat tadi DNA viral telah digabungkan dengan DNA antibody, maka secara tidak sengaja sel imun ini juga menyalin dan menerjemahkan virus HIV baru. Jadi, semakin banyak pula virus HIV yang dihasilkan. Kemudian, setelah pembentukan materi virus baru HIV berhasil, maka virus tersebut diproduksi dalam jumlah yang banyak. Virus HIV yang belum matang ini akan menembus CD4. HIV yang baru ini akan menghasilkan enzim protease, di mana protease ini berperan untuk memecah rantai panjang protein yang membentuk virus baru yang belum matang. Protein HIV yang lebih kecil berkombinasi untuk membentuk HIV yang lebih matang. Masa infeksi HIV dalam periode ini akan berlangsung hingga virus HIV yang baru bisa menginfeksi sel-sel lainnya.
virus dikeluarkan secara eksositosis atau dalam hal ini disebut juga dengan budding. Produksi virus HIV baru terus terjadi, sedangkan virus-virus lainnya yang telah diproduksi melakukan tugasnya dalam merusak sel-sel inang lainnya. Banyaknya virus menyebabkan sistem imun berupa sel T semakin melemah dalam merespon imun. Dengan mudah, sel virus HIV ini menginfeksi sel T helper sehingga jumlahnya berkurang secara terus-menerus, yaitu mencapai 1 hingga 2 miliar per harinya. Ketika sel-sel T mulai menurun, yaitu sekitaran 200 sampai 500 sel per milimeter kubik, penderita HIV akan mulai mengalami gejala-gejala penyakit. Masa inkubasi dari virus HIV adalah sekitar 7 sampai 10 tahun. Adapun fase perkembangan dari perjalanan virus HIV dalam tubuh yaitu yang pertama, fase window period atau periode jendela. Pada masa atau periode jendela HIV, atau disebut juga sebagai stadium awal HIV, belum terbentuk antibodi yang menanggapi kehadiran dari virus HIV di dalam tubuh. Sehingga fase ini disebut sebagai masa di mana rentang waktu yang dibutuhkan virus untuk membentuk antibodi dalam darah sampai infeksi virus terdeteksi dalam tubuh. Periode jendela ini biasanya berlangsung antara 3-6 bulan terhitung sejak terjadinya infeksi dari virus HIV. Maka dari itu, seseorang yang telah terinfeksi HIV sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun karena belum terdapat penyerangan dari antibodi terhadap virus. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan AIDS mulai kelihatan di antara 7-10 tahun. Pengidap HIV atau ODA akan tampak seperti orang sehat seperti orang lainnya, sehingga pada masa inilah sering terjadi penularan kepada orang lain karena mereka tidak mengetahui adanya kehadiran virus HIV dalam tubuhnya. Kemudian dalam kurun waktu 2-4 minggu setelah terjadinya penularan, gejala-gejala ringan terjadi seperti demam, rasa lemah dan lesu, sendi yang terasa nyeri, batuk dan nyeri tenggorokan. Yang kedua, fase asimptomatik atau fase tanpa gejala. Fase asimptomatik atau fase laten klinis ini merupakan fase di mana seseorang yang mengidap HIV masih belum menunjukkan gejala sama sekali. Namun perlahan-lahan jika dilihat dan diteliti lebih dalam sistem imun tubuh dari si penderita HIV ini akan terlihat jelas bahwa jumlah CD4 yang terdapat di dalam darah akan menurun. Penurunan sel T menjadi 200-500 sel per milimeter kubik akan berdampak bagi kondisi terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening yang merupakan tempat di mana sel darah putih diproduksi. Fase ini berlangsung sekitar 10-15 tahun setelah terjadinya infeksi. Kemudian yang ketiga itu adalah fase simptomatik atau fase bergejala. Nah, pada fase ini, seorang pengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan yang tidak mengancam nyawa, seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kemudian kelemahan tubuh yang mengganggu aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar leher, lipat paha maupun ketiak, kemudian diare secara terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, fase simptomatik atau fase bergejala. Pada fase ini, seorang pengidap HIV akan mengalami gejala-gejala yang tidak mengancam nyawa seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kemudian kelemahan tubuh yang mengganggu aktivitas tubuh sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, kemudian diare yang secara terus-menerus tanpa penyebab yang jelas, batuk, dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit-kulit yang gatal dengan bercak merah kebiruan. Nah, gejala-gejala ini disebut juga sebagai gejala dermatitis karena muncul pada kulit, infeksi mulut, dan lidah yang dilapisi oleh lapisan putih. Gejala-gejala akan semakin berat dan terlihat seiring dengan penurunan kadar dari CD4 di dalam sirkulasi darah. Karena semakin sedikit pertahanan tubuh, maka akan semakin parah juga kemungkinan terjadinya infeksi. Kemudian yang terakhir adalah fase AIDS. Fase AIDS atau fase stadium akhir biasanya berlangsung setidaknya 10 tahun atau lebih hingga mengembangkan infeksi oportunistik jika tidak diobati lebih lanjut. AIDS disebut sebagai fase dari infeksi oportunistik. Nah, maksudnya adalah infeksi yang terjadi sebab bakteri atau jamur yang memanfaatkan keadaan di mana kekebalan tubuh yang sudah sangat melemah sehingga terjadinya infeksi secara terus-menerus. Nah, fase ini terjadi apabila jumlah dari sel T
CD kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Padahal normalnya jumlah CD4 sekitar 500 sampai 1600 sel per milimeter kubik darah di dalam tubuh. Semakin berkurangnya sistem kekebalan tempat atau yang disebut juga dengan permukaan dari sel T ini bisa memberikan ruang kesempatan bagi bakteri atau virus untuk menginfeksi dan mengakibatkan radang paru-paru. Kemudian juga bisa dari jamur yang menyebabkan kandidiasis, sarkoma kaposis atau kanker kulit, TBC, berat badan menurun drastis, diare tanpa henti, dan penyakit lain yang bersifat fatal. Selain itu, virus ini juga dapat menyebabkan gangguan saraf seperti demensia, perubahan perilaku secara progresif, dan timbulnya gejala-gejala dari gangguan mental. Adapun bahaya-bahaya yang disebabkan dari penyakit AIDS ini, yang pertama adalah kematian. Mengapa? Karena AIDS itu merupakan salah satu penyakit yang dapat melemahkan sistem imun pada manusia. Sehingga jika seseorang yang menderita HIV ini mengalami sakit-sakitan oleh penyakit lainnya, maka sistem kekebalan tubuh yang sudah dilemahkan oleh HIV ini tidak akan berfungsi lagi dengan baik. Sebagai contoh, jika penderita terpapar oleh virus TBC, maka dengan sistem imun yang sangat rendah dan tanpa pemberian antibiotik sesegera mungkin dapat menyebabkan kematian. Lalu penyakit selanjutnya misalnya sitomegalovirus atau CMV yang berasal menyerang pasien HIV. Maka kemungkinan dari penyerangan virus pada tubuh ini akan sangat besar. Terlebih lagi jika jumlah CD4 kurang dari 100 sel per milimeter kubik. Nah, maka dari itu virus HIV ini sangatlah berisiko tinggi karena akan menyebabkan komplikasi hingga kematian. Kemudian yang kedua adalah pola hidup bebas. Penularan dari virus HIV ini dapat menyebabkan seorang anak remaja meninggalkan rumah tanpa izin. Sebab mereka merasa bahwa pergaulan remaja yang sedang mereka ikuti adalah pergaulan yang benar. Dan mereka hanya berfokus pada kesenangan pribadi ketimbang dengan harapan dari orang tua mereka. Pada akhirnya mereka menjadi anak jalanan dan tunasusila yang melakukan hubungan seksual aktif dan juga bisa menjadi seorang pecandu narkotika yang bebas berkeliaran dan tidak menjaga kebersihan maupun kesehatannya. Yang ketiga adalah tidak bermoral. Pada awalnya, penyebab dari terjangkitnya penyakit AIDS ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak bermoral dan taat pada agama. Pola hidup tidak baik ini biasanya berasal dari jenis pergaulan dan kenakalan remaja yang diikuti oleh seorang remaja yang biasanya berumur sekitar 13-25 tahun. Pola gaya hidup gaya barat seperti modernisasi dan kemajuan teknologi juga menjadi landasan awal perubahan nilai-nilai moral, etika, agama, serta nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Pada akhirnya, mereka terjerumus ke dalam penggunaan narkotika dan free sex. Kemudian yang keempat adalah bunuh diri. Seorang yang menderita HIV akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidupnya rendah, dan kehilangan kepercayaan diri. Maka dari itu mereka hanya memikirkan bahwa tidak ada lagi di dalam hidup mereka atau alasan mereka untuk hidup di dunia ini dengan membawa virus HIV ini, sehingga mereka pun akhirnya memikirkan untuk mengakhiri hidupnya saja. Kemudian yang kelima adalah menjadi gila. Terjangkitnya virus HIV kepada seseorang dapat menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan dirinya dan banyak dijauhi oleh orang karena mereka menganggap bahwa penyakit yang dideritanya ini merupakan sesuatu yang sangat buruk dan harus dihindari. Sehingga mereka yang menderita penyakit HIV ini banyak berpikir dan mengakibatkan rasa stres yang berat hingga mengalami kegilaan. Dan yang terakhir adalah merusak masa depan bangsa. Jikalau angka penderita HIV ini tidak ditekan, maka hal ini akan sangat membahayakan potensi dari generasi-generasi muda zaman kini. Penyakit AIDS disebabkan oleh perilaku yang tidak sesuai dengan moral-moral negara. Dampak dari penyakit ini juga akan sangat merugikan individu dan sesamanya. Tidak ada lagi jiwa intelektual dan kemauan besar dari para pemuda atau para generasi zaman kini untuk belajar karena mereka masih lemah dan mudah teralihkan dengan pergaulan bebas. Nah, semakin sedikitnya potensi dari generasi muda untuk
menjadi seseorang yang lebih berkualitas, maka akan semakin rendah pula potensi dari suatu negara untuk mengembangkan suatu kualitas dari sumber daya manusia yang memiliki tingkat intelektual dan daya kreatif. Untuk menentukan seseorang tertular atau tidak tertularnya dengan virus HIV, maka dilakukanlah diagnosis. Nah, diagnosis ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah tes antibodi. Tes antibodi ini bertujuan untuk mendeteksi jenis antibodi yang memerangi virus HIV. Jika ada, maka dari itu seorang dikatakan sebagai HIV positif. Nah, yang kedua itulah tes antigen. Sama fungsinya dengan tes antibodi, tetapi tes antigen ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi jenis antigen dari virus HIV ini tersendiri. Dan yang terakhir itulah tes DNA atau RNA untuk mendeteksi RNA virus dan DNA dari salinan RNA virus yang telah tersimpan di dalam DNA. Adapun cara-cara kita untuk mencegah penularan dari virus HIV atau AIDS ini, yaitu menggunakan konsep pencegahan A, B, C, D, E. A. Abstinence, artinya adalah membatasi diri untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Kemudian B, yaitu be faithful, yang artinya adalah menjadi seorang setia dengan pasangan. Jadi hal ini akan mengurangi penularan HIV atau AIDS dengan hubungan seksual dengan orang lain atau bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang C adalah kondom, yang artinya adalah penggunaan pengaman dalam melakukan hubungan seksual untuk mengatasi penularan HIV atau AIDS ini. Kemudian D yaitu adalah don't use drugs, artinya janganlah menggunakan obat-obatan atau narkotika, karena narkotika ini merupakan suatu media yang sangat berisiko tinggi seperti jarum suntik dalam penularan virus HIV. Dan yang terakhir itulah E, yaitu education, yang artinya adalah membagikan edukasi, komunikasi, dan informasi yang sesuai untuk mencegah virus HIV. Adapun sebagai tambahan, yaitu meningkatkan aktivitas religius untuk mempertebal rasa iman agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Lalu mempersiapkan prosedur kesehatan yang baik dan bersih seperti memastikan pendonor darah tidak memiliki riwayat penyakit HIV dan membersihkan alat-alat suntik, alat cukur, alat tindik dengan pemanasan atau larutan disinfektan untuk menghindari terjadinya penularan virus HIV kepada orang lain. Lalu dalam lingkungan sosial, kita juga bisa melakukan sosialisasi atau pencegahan dari virus HIV atau AIDS ini. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan seperti lomba untuk mendukung keterlibatan semua pihak dalam meresponi masalah HIV atau untuk mencegah penularan virus HIV ini, seperti lomba poster, mengarang cerita, menulis naskah, dan sebagainya. Lalu, menghindarkan diri dari penggunaan obat-obatan terlarang dan minum-minuman yang memabukkan. Pengobatan HIV atau AIDS. Vaksin teruntuk mencegah virus HIV dan obat yang ampuh dalam menghilangkan virus secara keseluruhan belum mampu ditemukan oleh para ahli. Maka dari itu, penanganan sederhana masih menggunakan obat-obatan berguna untuk memperpanjang usia hidup penderita AIDS selama 1 atau 2 tahun dan mengurangi penularan. Obat-obatan itu seperti AZT atau azidotimidin, kemudian DDI atau dideoksinosin, dan yang terakhir adalah DDC atau dideoksisitidin. Selain itu juga dilakukan terapi ART atau antiretroviral sebagai regimen HIV yang akan membantu dalam memperlambat replikasi HIV di dalam tubuh. Maksudnya ART ini akan bekerja dengan cara mencegah HIV berkembang biak atau menggandakan dirinya sendiri dalam jumlah banyak dan dalam jumlah yang cepat, sehingga jumlah HIV dalam darah ini atau viral load bisa berkurang dan akan memberikan sistem kekebalan tubuh kesempatan untuk memulihkan dirinya dan membantu melawan infeksi lain secara efektif, sehingga virus HIV ini akan sulit untuk menginfeksi tubuh secara cepat. Maka dari itu, mari kita putuskan rantai penularan dari HIV. Jadilah generasi muda yang peduli dan juga berkualitas. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih.